Bismillahirrahmanirrahim. Kata penulis, fatu'adul arwahu ilal ajsada. Ya, saya nggak bilang ajsada, saya bilang ajsade. Saya sukun ya. Karena ada juga yang bilang gini, Ustaz Mufli itu kalau baca ini kok apa sih, dia bilang di ujung-ujungnya itu kok kadang salah. Ya, maka saya bilang saya bukan secara umum bukan salah, tapi lebih ke arah saya mengikuti gaya guru saya Syekh Syatri. Ya, beliau kadang mensukun, jadi dia tidak baca ujungnya di dadu. Kadang yang tanwin, fathah tanwin dibacanya seperti mat iwad. Jadi misalnya jasadan dibaca jasada. Ya. Fatu'adul arwahu ilal ajsada wa taqumul qiyamatu allati akhbarallahu biha fi kitabih wa ala lisani rasulih wa ajma'a 'alaiha al-muslimun. Lalu ruh-ruh dikembalikan kepada jasad-jasad, dan tibalah hari kiamat di mana Allah telah memberitakannya di dalam kitabnya dan melalui sabda Rasulnya, serta disepakati oleh kaum muslimin. Kalau sudah datang hari kiamat, maka semua ruh dikembalikan kepada jasad-jasad. Lalu kemudian kita dibangkitkan. Ya. Lalu kemudian Allah akan memberitakan kepada kita apa yang telah kita kerjakan. Kemudian kata penulis, fayaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin hufatan uratan ghurla. Seperti ini saya baca mat iwad. Saya tidak bilang ghurlan, saya baca ghurla. Wa tadnu minhum asy-syamsu wa yuljimuhumul 'araqu fatunsabu al-mawazinu fatuzanu biha a'malu ibad. Lalu manusia bangkit dari kubur mereka kepada Rabb alam semesta dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum disunat. Ya, sampai-sampai Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, apakah orang dibangkitkan telanjang?" Rasulullah mengatakan, "Iya, semua dibangkitkan telanjang." Berarti satu sama yang lain lihat aurat. Maka kata Nabi SAW, perkara di hari kiamat terlalu besar sampai-sampai nggak ada kesempatan untuk lihat aurat. Nah, semuanya dalam keadaan belum disunat. Terus? Matahari mendekat kepada mereka sehingga keringat mereka mencapai mulut mereka. Kemudian timbangan-timbangan diletakkan, kemudian dengan amal para hamba ditimbang. Ini bagi yang merenungkan, merinding sebenarnya. Gimana kita ini ketika datang di hari kiamat, diturunkan matahari dekat ke kepala. Sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya, kemudian timbangan diletakkan dan setiap orang akan ditimbang amalnya. Semoga Allah menyelamatkan kita di dalam perhitungan amal nanti dengan diberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Kemudian kata penulis menukil firman Allah Ta'ala, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka beruntung. Semoga kita menjadi orang yang beruntung. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka rugi dan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Fatun syaru ad-dawawin, kata penulis. Wahia sahaiful a'mal fa'akhidun kitabahu biyamini wa akhidun kitabahu bishimali wa min wara'i dhahri. Kitab-kitab disebarluaskan, yaitu lembaran-lembaran catatan amal perbuatan. Ada yang menerima buku catatan dengan tangan kanannya, ada pula yang menerima buku catatan dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Kama qala subhanahu wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'anika hasiba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami lekatkan amal perbuatannya pada lehernya,
dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitab catatan amalmu, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai yang menghisap dirimu sendiri. Kata penulis, wa yuhasibullahu al-khalaiqa wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'mini fayuqarriruhu bi dhunubihi kama wusifa dzalika fil kitabi was sunnah. Wa ammal kufaru falau yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu fa innahu la hasanati lahum walakin tu'addu a'maluhum fatuhsa wa yufaquna 'alaiha wa yuqarraruna biha wa yukhzawna biha. Dan Allah menghisap para makhluk, dan Allah akan berduaan dengan hambanya yang beriman. Lalu dia membuatnya mengakui dosa-dosanya, sebagaimana hal itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak dihisap dengan hisap orang yang ditimbang kebaikan dan keburukannya, karena mereka tidak mempunyai kebaikan. Dicatat, ditandai. Makanya tadi saya sampai baca 3 kali. Orang kafir tidak ada kebaikannya. Orang kafir itu dianggap tidak punya kebaikan. Ya. Kalau ada yang bilang kasihan berarti kalau dia beramal. Ya kasihan. Capek-capek beramal, banyak donasi yang dia gelontorkan, tapi karena kekafirannya, Allah tidak anggap kebaikannya sama sekali. Ya. Gak ada yang perlu dihisab dari mereka, karena kebaikannya tidak ada. Terus? Akan tetapi, amal-amal mereka dihitung dan dirinci, lalu ditunjukkan kepada mereka, dan mereka dijadikan mengakuinya, dan mereka dijadikan hina dina karenanya. Wa fi arasatil qiyamati al-hawdu al-mawrudu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal aniyatuhu adadu nujumis sama tuluhu syahrun wa arduhu syahr man yashrabu minhu syarbatan la yadhma'u ba'daha abada. Syarbatan atau syurbatan di situ? Syarbatan atau syurbatan? Kalau di buku yang Tosca syarbatan. Di buku apa? Ini syurbatan. Di sini syurbatan. Kalau bingung, ada aplikasi yang bagus. Namanya Al-Ma'ani. Al-Ma'ani yang Arabi. Syarbah. Al-marrah minas syurba. Syurbah miqdaru ma yurwi minal ma' al-hasa. Ya. Kalau satu kali minum itu syarbah. Tapi kalau ukurannya satu cidukan itu syurbah. Nah, oke. Semoga bisa syurbah, bisa syarbah. Mana tadi? Nah. Man yashrabu minhu syarbatan atau syurbatan la yazma'u ba'daha abada. Di arasat kiamat atau padang mahsyar terdapat haud atau telaga milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didatangi. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang di langit, panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan dan lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan. Barang siapa yang minum seteguk darinya, niscaya dia tidak akan merasa haus setelahnya selama-lamanya. Nah, cuma kalau kita bacakan ini kepada anak-anak, kepada anak murid, maka harus seperti cerita ya. Nah. Kemudian was-siratu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisru alladhi bainal jannati wan nar. Yamurru an-nasu alayhi ala qadri a'malihim. Faminhum man yamurru kalamhil basar wa minhum man yamurru kal barqa
wa minhum man yamurru karrih, wa minhum man yamurru kal farasi al jawad, wa minhum man yamurru karikabil ibil, wa minhum man ya'du adwan, wa minhum man yamshi mashyan, wa minhum man yahzafu zahfan, wa minhum man yukhtafu khatfa fayulqa fi jahannam fa innal al-jisra alaihi kalalibu takhtafu an-nasa bi'amalihim faman marra 'ala as-sirat dakhala al-jannata. Coba saya baca. As-sirat atau jembatan atau jalan dibentangkan di atas neraka jahanam, dan dia adalah jembatan antara surga dan neraka. Manusia melewatinya sesuai dengan amal perbuatan. Semoga Allah membantu kita dalam meniti sirat ini ya, dengan kadar yang terbaik. Apa kata Nabi SAW? Ada yang melaluinya sekejap mata ya, sekali kedip sampai. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda yang berlari kencang, ada yang seperti menunggangi unta, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan ada juga yang disambar lalu dilemparkan ke neraka jahanam. Karena di jembatan itu terdapat besi-besi pengait yang menyambar manusia sesuai dengan amalnya. Siapa yang berhasil melewati as-sirat, maka dia masuk surga. Semoga kita masuk ke surga Allah Ta'ala. Kata penulis, فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ وُقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ. Apabila mereka telah melewatinya, maka mereka harus diberhentikan di jembatan di antara surga dan neraka, lalu dilakukan kisos dari sebagian untuk sebagian yang lain. Apabila mereka telah disucikan dan dibersihkan, mereka diizinkan masuk surga. Kalau ada orang masuk neraka, apa kemarin sempat disebutkan, selama masih ada tauhidnya, tetapi amal keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka dia pasti masuk neraka untuk diapakan? Dibersihkan, dicuci atau dibersihkan dari dosa-dosanya. Disucikan dan dibersihkan karena faktor dosa-dosanya. Wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man yadkhulu al-jannata minal umami ummatuh. Orang pertama yang meminta pintu surga dibuka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat pertama yang masuk surga adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita masuk ke dalam umat Nabi yang pertama masuk surga. Walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati 3 syafa'atin. Pada hari kiamat, beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 syafaat. Amma syafa'atul ula fayashfa'u fi ahli al-mawqifi hatta yuqda bainahum ba'da an yataraja'a al-anbiya Adamu wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam an syafa'ati hatta tantahiya ilaih. Adapun syafaat yang pertama, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada seluruh manusia di padang mahsyar agar urusan mereka diputuskan setelah sebelumnya para nabi menolak memberi syafaat, yakni Adam, Nuh, Ibrahim, dan Isa putra Maryam, sampai ia berakhir pada beliau. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian kita dalam keadaan kesusahan karena matahari tadi diturunkan di dekat kepala, maka manusia datang kepada Adam, datang kepada Nuh, lanjut ke Ibrahim, kemudian ke Isa. Semuanya tidak bisa memberikan syafaat. Baru kemudian mereka datang kepada Muhammad, dan Muhammad yang memberikan syafaat. Ada suara yang mengatakan, wahai Muhammad, mintalah syafaat, pasti akan diberikan. Ya. Baru kemudian dimulailah perhitungan amal di padang mahsyar. Wa amma syafa'atu ats-tsaniyatu fayashfa'u fi ahli al-jannati an yadkhulu al-jannata. Wa hatani asy-syafa'atani khassatani lah. Adapun syafaat yang kedua, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada penduduk surga agar mereka masuk surga. Kedua syafaat ini adalah khusus untuk beliau. Wa amma syafa'atu ats-tsalitsatu fayashfa'u fi man istahaqqa an-nar wa hadhihi syafa'atu lahu wa li sa'irin nabiyyin wa siddiqin wa ghairihim fayashfa'u fi man
istahaqqa an-nar alla yadkhulaha wa yashfa'u fi man dakhalaha an yakhruja minha. Adapun syafaat ketiga, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat kepada orang yang berhak untuk masuk neraka, dan syafaat ini dimiliki oleh beliau dan nabi-nabi yang lainnya, para siddiqin dan selain mereka. Nabi memberi syafaat kepada orang yang berhak masuk neraka agar tidak masuk ke dalamnya, dan memberi syafaat kepada orang yang telah masuk neraka agar dikeluarkan darinya. Ada sebagian orang yang sebenarnya berhak untuk masuk neraka, tapi kemudian dia selamat karena syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang sudah masuk neraka, harusnya dia terus dicuci di sana, lalu kemudian dengan syafaatnya Nabi dia dikeluarkan dengan segera. Wa yukhrijullahu minan nari aqwaman bighairi syafa'atin bal bifadlihi wa rahmatihi wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya fa yunshi'ullahu laha aqwaman fayudkhiluhumul jannata. Kemudian Allah mengeluarkan beberapa kaum dari neraka tanpa syafaat, tetapi dengan karunia dan rahmatnya, dan di surga masih tersisa tempat setelah dimasuki oleh penduduk dunia yang memasukinya. Lalu Allah menciptakan beberapa kaum untuknya, lalu dia memasukkan mereka ke surga. Wa asnafu ma tadammanathu ad-darul akhiratu min al-hisabi wath-thawabi wal-iqabi wal jannati wan nari wa tafasilu dhalika madhkuratun fil kutubi al-munazzalati minas sama' wal athari min al-ilmi al-ma'thuri 'anil anbiya wa fil 'ilmi al-ma'thuri 'an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min dhalika ma yashfi wa yakfi faman yabtaghahu wajadah. Dan berbagai macam perkara yang dikandung oleh alam akhirat, mulai dari hisab, pahala, hukuman, surga dan neraka. Perincian-perincian itu tercantum di kitab-kitab yang diturunkan dari langit dan ilmu yang ma'thur dari para nabi. Dan dalam ilmu yang diwariskan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat kadar yang cukup dan memadai mengenai hal itu. Barang siapa mencarinya, niscaya dia menemukannya. Ibaratnya begini, kalau ada orang bilang, mana ini? Ada nikmat kubur, ada azab kubur, ada begini begitu, ada sirat, ada telaga, tapi ini buku nggak ada dalilnya. Maka kita cukup dengan kalimat bagian akhir tadi. Berbagai perkara yang dikandung di dalam akhirat seperti hisab, pahala, hukuman, surga dan neraka itu sudah banyak dari ilmu yang diwariskan Nabi SAW. Siapa yang mau cari pasti ketemu. Seolah-olah buku ini nggak ditulis pakai dalil pun tidak apa-apa. Karena siapapun yang mau mencari dalilnya pasti ketemu. Wa tu'minu al-firqatu an-najiyatu ahlus sunnati wal jama'ati bil qadri khairihi wa syarrihi. Golongan yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah, beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Ini sudah berpindah kepada iman kepada takdir. Wal imanu bil qadari ala darajatain. Kullu darajatin tatadammanu syai'ain. Fad darajatul ula al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima mal khalqu 'amilun bi 'ilmihi al-qadim alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada. وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. Iman kepada takdir terdiri dari dua tingkatan. Masing-masing tingkatan mengandung dua perkara. Tingkatan pertama, beriman bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan dilakukan oleh makhluk dengan ilmunya yang qadim, yang dia disifati dengannya secara azali dan abadi. Dan Allah juga mengetahui seluruh keadaan mereka berupa ketaatan, kemaksiatan, rizki, ajal. Kemudian Allah menulis takdir-takdir makhluk di lauh mahfuz. Kata penulis, fa'awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Qala lahu uktub. Qala ma aktub. Qal uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamati. Fama asaba al-insana lam yakun liyukhti'ah. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Jaffatil aqlam wa tuyatis suhuf kama qala Allah Ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Allah berfirman kepadanya, tulislah. Dan jangan dibayangkan penanya bentuknya seperti apa. Kalau antum ditanya apa makhluk yang terbesar, kalau ditanya apa makhluk yang pertama dicipta, pena, al-qalam. Maka
Allah mengatakan apa? Tulislah. Terus? Ia menjawab, apa yang aku tulis? Ia berfirman, tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Apa yang menimpa seseorang tidak akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak akan menimpanya. Pena-pena telah kering, lembar-lembaran telah dilipat. Ini sempat kita baca hadisnya di hadis Arba'in. Terus? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Bukan di bumi, tapi semacam bertanya tapi mengingkari. Bagaimana itu? Ini Allah bukan tanya. Kalau nanya itu, Tapi kalau nanya mengingkari, begitu. Coba dibaca. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Nah, itu masih tanya. Ya enggak? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa ini? Itu namanya nanya. Jawabannya iya atau tidak. Lah ini nggak nanya. Ya, ini tanya tapi mengingkari. Ya. Apa katanya? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Itu loh. Ya. Pembaca saya yang terbaik itu adalah bapak saya sendiri. Cuman saya tidak tega kalau bapak saya suruh baca, bapak di bawah situ. Itu harus ada kursi satunya lagi. Terus dengan syarat juga bapak bawa kacamata. Bapak kalau tidak bawa kacamata biar bagus salah-salah bacanya. Ya kan gini. Ya naik maju mundur. Soalnya saya juga dulu adalah muridnya bapak. Jadi kadang bapak punya sesuatu coba dibaca. Dilatih juga intonasinya oleh bapak. Jadi saya dulu muridnya bapak. Sekarang bapak murid saya. Terus? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Kemudian kata penulis, waqal ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Wa hadha at-taqdiru at-tabi'u li'ilmihi subhanahu yakunu fi mawadhi'a jumlatan wa tafsila. Faqad kataba fil lawhil mahfuz ma syaa. Wa idza khalaqa jasada al-janin qabla nafkhir ruhi fihi ba'atha ilaihi malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin fayuqalu lahu uktub rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa syaqiyyun am sa'id wa nahwa dhalik. Fahadha taqdiru qad kana yunkiruhu ghulatul qadariyah qadiman wa munkiruhu al-yawma qalilun. Dan Allah berfirman yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. Takdir yang menginduk kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada di beberapa tempat secara global dan terperinci. Allah telah menulis apa yang Dia kehendaki di Lauhul Mahfuz. Apabila Allah menciptakan jasad janin sebelum dihembuskan ruh padanya, Dia mengutus kepadanya malaikat yang diperintahkan dengan 4 kalimat. Dikatakan kepadanya, tulislah rizkinya, ajalnya, amalnya, berbahagia atau sengsara. Sudah kita bahas ini di mana? Hadis ini kita baca di mana? Hadis apa ini? Sudah lupa? Hah? Atau sekarang sudah ingat? Ya. Masih ingat kan kita baca hadis ini? Yang saya bilang, dan di situ tidak ada tulisan jodohnya ya. Gitu. Terus? Dan perkara lain semisalnya. Takdir ini dahulu diingkari oleh sekte Qadariyah ekstrim dan pengingkarnya pada hari ini sedikit. Masih ada yang mengingkari di hari ini tapi sudah tidak seperti dulu ada aliran Qadariyah. Alhamdulillah karena banyak dakwah sunnah sudah merebak di mana-mana ya, sehingga orang pun mulai memahami tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan takdir, sehingga ala-ala Qadariyah zaman dulu kalau di zaman sekarang sudah tinggal sedikit. Insya Allah besok kita lanjutkan, siapa tahu besok tamat, siapa tahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.